Itu mau skripsi lagi nih. Jadi bang sejarahnya itu loh bang. Sejarah Gimana JPNMI. sejarah JPM itu secara umum? Ya, kalau JPNM ini jaringan pemuda, artinya kan jaringan pemuda remaja masjid Indonesia. Nah, JPNMI itu pertama kali masuk ya dari pusat ke Pekanbaru, itu pusatnya kan di Jawa. Ke Pekanbaru itu tahun 2019 awalnya. Nah, tahun 2019 nih sekarang tahun 2022 berarti sekitar ada 13 tahun kan di Pekanbaru. Sebenarnya udah lama juga, maksudnya JPRMI ini banyak pergantian struktur ketuanya karena sama lah beberapa organisasi ada yang tiba-tiba dia hilang, tiba-tiba dia aktif gitu. Tapi alhamdulillah di tahun 2022 nih kita emang pelantikan ulang, dan seluruh pengurusnya itu yang betul-betul anak-anak muda yang kuliah, yang betul-betul bisa meluangkan waktunya karena sebelum-belumnya itu JPRMI ini emang banyak pengurusnya serta ketuanya emang ustadz-ustadz gitu kan, ada D1, D2 dan banyak yang sudah berkeluarga. Jadi program-programnya itu nggak maksimal kalau di Pekanbaru itu sendiri. Itu dia sejarahnya Pekanbaru. Kalau pergerakan sejarah JPM di Masjid An-Nur kita ini bang? Kalau di Masjid An-Nur ini awalnya kalau JPRMI ini karena di Masjid An-Nur ini kan sebenarnya pengurusnya juga sudah kuat, sudah kegiatannya sudah banyak ya, udah sering di dalam perumahan sini udah banyak kegiatannya, udah banyak yang diadakan mulai dari dakwah, terus apa namanya itu sosial dakwah ataupun juga usaha yang bersifatnya untuk dakwah juga. Nah, tapi karena rasanya sudah selesai lah di daerah sini kita untuk berdakwah, sudah banyak pemuda yang ikut. Nah, alhamdulillah di IMA Anwar ini ditunjuk sebagai ketuanya juga, abang ya berarti ya, ditunjuk sebagai ketua JPRMI Kota Pekanbaru untuk membantu mengaktifkan pemuda atau remaja masjid serta membina remaja masjid di sekitaran Pekanbaru. Nah, jadi berawalnya kita itu dari kunjungan-kunjungan ke masjid-masjid dan juga kunjungan ke RT RW membentuk remaja pemuda masjid yang berawal dari kecamatan Tuah Madani dulu yang dekat dengan Masjid An-Nurnya. Nah, setelah itu kita baru ke kecamatan-kecamatan sekitar. Alhamdulillah kita di JPRM ini sampai sehari ini sudah 85 masjid yang sudah kita bentuk serta kita bina remaja masjidnya. Alhamdulillah. Dan itu masih terus diayomi kan? Dan itu masih terus diayomi dengan cara buat program serta kita membina remaja masjidnya dengan cara kita mengirimkan ustadz ke masing-masing masjidnya. Jadi biasanya kan kalau organisasi itu dia buat agenda, remaja masjidnya suruh datang. Kalau kita beda, lebih ke remaja masjidnya suruh buat kegiatan di masjid masing-masing. Contohnya yang tadi kita ada bina remaja masjid, kita datangkan ustadznya ke masjid masing-masing. Misalnya kita ada masjid Al-Muhajirin. Masjid Al-Muhajirin ini kita datangkan ustadznya ke sana, dan juga harinya itu kapan ustadz datang ke sana ditentukan sama remajanya. Contoh remajanya itu bisanya malam Rabu. Nah, ustadznya bakal datang setiap malam Rabu. Biasanya sih orang biasa sebutnya sih kayak halakoh gitu ya. Cuman kita di JPRMI kita buat namanya itu KIS, Kajian Islam Intensif. Ya. Jadi ditanya lagi dikit bang. Jadi, orang yang bergerak dalam JPM ini orangnya itu dia apakah dia berbasis agama atau berbasis apa itu memang orang-orang yang sedang apa memang diayomi betul-betul untuk mengikuti kegiatan-kegiatan tersebut. Nah, berapa sejarahnya itu? kalau persennya kalau ada di Pekanbaru ini sendiri untuk yang pengurus barunya, kalau yang dulu itu emang rata-rata emang ustadz sih sebenarnya, ustadz awalnya. Barunya ustadz yang sering ngisi-ngisi kajian. Nah, namanya ustadz itu sebenarnya ada plus minusnya. Karena kenapa? Karena biasanya kan sudah menikah dan mereka juga ada kegiatan entah ngisi kajian atau sebenarnya kadang ada yang dosen kan atau bekerja. Nah, makanya kita di JPRMI Pekanbaru yang terbaru nih, yang betul anak-anak muda yang kuliah ataupun anak-anak muda yang kerja rata-rata yang biasanya umurnya rata-rata di Pekanbaru dari umur 25 ke bawah. Cuman ada yang lebih dari 25, cuman rata-ratanya tuh emang 25 ke bawah. Nah, itu untuk apa? Supaya pergerakannya tuh emang betul-betul lebih meluas dan teman-teman semua bisa lebih
fokus dia untuk kegiatan di JPRP ini. Kalau basisnya sendiri itu ada yang dari basisnya agama, ada juga emang ya mungkin tamat-tamatan dari SMK yang umum, yang mana mereka mungkin ya udah lama juga ikut organisasi di sebelum JPRMI atau organisasi remaja masjidnya sendiri, dan waktu gabung dengan JPRMI ya alhamdulillah sejalan aja jadinya. Jadi nggak terlalu banyak lah perbedaan dari Ya kegiatan itu nggak dengan terlalu banyak perbedaannya. Cuman bedanya sih masalah waktu. Kalau mungkin kalau ustadz-ustadz yang sibuk jadwalnya, kalau misalnya dia jadi pengurus otomatis banyak juga tergendala dengan waktu JPRMI. Tapi kalau pengurusnya anak-anak muda yang mau meluangkan waktunya, ya insya Allah kegiatan-kegiatannya kan jadinya nggak tergendala hanya dengan waktu. Jadi kan ada pas waktu itu 2022 Bang ya baru Jepren itu agak nampak pergerakannya. 2021. 2021 agak nampak. 2021. Jadi sebelumnya itu vakumnya gara-gara faktor apa Bang itu vakum? Nah, faktor vakumnya itu yang pertama, yang sebenarnya sama yang saya sebutkan tadi, sebenarnya karena eh, kalau orang dulu kan mengenal JPRMI itu bahwasanya yang harus menjadi pengurusnya mungkin Iya, orang-orang yang betul-betul berbasis agama, dan juga orang-orang yang mungkin sebagai ustadz ataupun kadang ada yang sudah dosen juga S2 itu bilang. Jadi eh, pada saat kita sudah mungkin ya dalam arti kata berkeluarga, mungkin zona dakwah kita itu sebenarnya bukan di bukan. JPRMI lagi. Zona dakwahnya lebih ke keluarga dan juga mungkin berbasisnya emang sebagai di masyarakat lagi, masyarakat secara umum. Nah, sedangkan di masjid ini lebih ke pemuda kan, jaringan pemuda remaja masjid Indonesia. Kalaupun emang BDJ Premi Pekanbaru ada mungkin yang umur 25 ke atas, biasanya mereka betul-betul siap untuk kegiatan-kegiatan JPRMI. Contohnya kunjungan ataupun kegiatan-kegiatan lainnya. Nah, karena kegiatan JPRMI ini kita emang kan membina remaja masjid, tentunya kita bukan hanya mikir JPRMI tapi memikirkan masjid-masjid atau yang sudah terbentuk remajanya ataupun yang belum. Langsung lihat. Ada. Misalnya di mana sih JPRMI pusat? Itu berarti dari akta notarisnya aja. Iya. Misalnya pusatnya di mana, di Jakarta misalnya, tahun berapa dia, nanti kan bisa dilihat di aktanya. Nah, lebih gampang di sana. Baru nanti kalau misalnya masuk ke Pekanbarunya mulai dari tadi. Jadi sebenarnya kalau untuk kantor ke sekretariat gitu JPRMI itu udah ada apa JPRMI belum? Pekanbaru. Iya. JPRMI Pekanbaru udah ada. JPRMI Pekanbaru tuh di Jalan Tapa, Jalan Duyung biasa orang taunya. Masuk ke Gang Tapa. Nah, di sana ada rumah 2 tingkat. Nah, di sana ada bacaan tuh JPRMI besar. Di Google Map kayaknya udah ada juga ya JPRMI. Oh berarti kalau Pekanbaru. yang ada sih saya tengok di apa mereka di Instagram salah. Aha. Iya katanya kalau nggak salah Kalau tahun jalan Duyung dalam masjid aku itu. Oh, Iya, ada. dekat lapangan futsal lah, Nah, lapangan itu. futsal sana. Hanya aja nih udah ada di Oh, Google pas Map lah kok. itu. Oh, iya. Dekat lah itu. Ini dia. Cuman 5 Udah, menit. Ini dia kalau penemuan dari luar kan ini dia. Iya, iya. Kita berada juga sekretariat di sana. Alhamdulillah. Kalau visi dan misinya Bang? Kalau visi dan misi JPRMI ini sebenarnya kalau misalnya di tingkat pusat itu kan udah tertera mungkin kan di Iya, akta. Kalau Sedangkan di Pekanbaru sendiri itu yang pertama, visi misi itu menjadikan pemuda remaja masjid itu aktif, taat, serta membuat program-program sehingga masyarakat itu terbawa ke masjid itu bukan hanya sekedar untuk sholat, ngaji, tapi seluruh aktivitas atau jantungnya kegiatan masyarakat itu berada di masjid, mulai dari ekonomi, pembelajaran dan lain-lain. Nah, sedangkan misinya yang tadi itu mengaktifkan remaja masjid, membuat program-program di di masing-masing masjid, mempertahankan keaktifan remaja masjid, membina remaja masjid, serta membuat kegiatan-kegiatan yang basisnya itu anak muda tetapi taat gitu, tegaul tapi dia taat. Nah, contohnya program-programnya juga ada namanya Majelis Mobile Legend kah, mini cup futsal dan lain sebagainya. Karena biasanya kan anak-anak muda ini emang
lupa sama Allah tuh kan gara-gara terlalu asik biasanya dengan iya, dunia iya. ini kan. Nah kita sebenarnya tinggal balikkan aja, kenapa nggak kita cara ngingat Allah tuh dengan cara yang asik juga gitu. Iya. Biasa lupa karena Allah karena yang asik. Nah kita buat ngingat Allah tuh caranya dengan asik. Karena kan terlalu apa ya? Terlalu formal lah ingat Allah tuh kadang kan Iya, cuman iya. karena orang kalau ingat Allah tuh eh, sholat ngaji apa sebenarnya itu hal yang wajib. Sholat ngaji itu hal yang wajib tuh ke masjid. Nah kenapa nggak kita buat cara yang asik kan? Cara ingat Allah dengan cara apa? Dengan cara nongkrong-nongkrong bareng. Yang dibahas apa? Di dalam nongkrong tuh ada yang kita bahas. Iya. Misalnya kayak di futsal, kita datangkan teman-teman di futsal serame-ramenya. Ada pertandingan kecil-kecilan. Sebelum pertandingan kita misalnya kajian dulu gitu, entah 10 menit, entah 15 menit. Begitu juga dengan Mobile Legend tadi. Oh, Sebelum main Mobile Legend kita kajian dulu 10 sampai 15 menit. Apa sih sebenarnya? Ya, dikait-kaitkan aja dikit. iya. Mobile Legends ini ada timnya, Iya. timnya gimana gimana gimana. Itulah memasuki dalam dakwah itu, Bang, ya. dalam Islam ada juga timnya gitu kan. Iya. Kayak apa namanya tuh Rasulullah tuh punya timnya kan Abu Bakar Siddiq ya kan. Jadi itu dimasuk-masukkan nanti biasa dengan ustaz-ustaz kita. Jadi secara tidak langsung sudah memasuki itu Iya. agar berhenti dari apa Iya. kegiatan itu, Bang, ya. Sebenarnya kegiatan-kegiatan kayak Mobile Legend ini banyak yang bilang bahwasannya Mobile Legend atau game lah ya, game Iya, secara iya, menyeluruh game. bahasa Mobile Legend. Game. Itu pasti dibilang orang kalau game itu buat orang toksik, sering bercarut, segala macam iya, anak iya. muda. Terus anak muda kalau misalnya udah main game lupa sholat. Sebenarnya itu hal yang salah kita lihat. Karena kenapa? Mau dia main game atau tidak, kalau dia suka bercarut, dia pasti bercarut juga. Iya, iya. Nampak kadang terkejar anjing sedikit dicarut ya kan, kena dilihat orang sedikit panjang dicarutinnya gitu kan. Ataupun dengan begitu juga dengan sholat, orang misalnya mau main game mau tidak, kalau dia misalnya nggak mau sholat, walaupun dia cuma lagi duduk-duduk aja melamun azan nggak bakal sholat juga dia sebenarnya, bukan karena game sebenarnya ya, karena dia belum mau sholat. Nah kenapa nggak kita cara bawa orang mereka tuh sholat dengan cara hobi mereka gitu. Hobi mereka misalnya nongkrong, ya udah kita bawa mereka kajian pemahamannya dengan cara nongkrong juga. Mereka suka Mobile Legend, kenapa nggak kita buat kegiatan majelis sesuai dengan keinginan mereka Mobile Legend gitu. Kita masukkan di sana dakwah-dakwah. Insya Allah mereka walaupun tidak semua, walaupun sebenarnya itu lebih sulit lah ya sebenarnya kan. Palingan dari 100 orang palingan 10 orang aja. Tapi tidak masalah gitu. Tapi kita ada peran kita sedikit demi sedikit di sana. Makanya. Nanya apa program bisa. Nah, kalau programnya Safari dakwah tuh. Oh, program JPRM ini itu tadi kan program-programnya tadi ada yang pertama KIS tadi ya, binaan-binaan JPRMI kita kirimkan Ustadz tadi. Iya. Nah yang kedua kita ada namanya kan Safari Dakwah. Safari Dakwah ini kita sudah 85 masjid. Nah kita tuh Safari Dakwah itu buat kajian cuman sekali sebulan. Kita kajian cuma sekali sebulan. Nah yang serius-serius kajian ya, sebenarnya kajiannya banyak. Iya. Cuman biasa kajiannya diselingi dengan futsal, Mobile Legend segala macam. Nah kalau untuk kajian betul-betul kajian yang dengar Ustadz lagi duduk di kursi di Mimbar lah. ya, di mimbar itu di meja gitu kan. Ya itu kita cuma sekali sebulan dan itu pun tema biasa sih anak-anak muda lah kan. Nah, move on lah entah apa gaya anak muda apa temanya. Itu kita adakan sekali sebulan di masjid yang sudah kita tunjuk. Jadi masjidnya itu beda-beda, bisa kadang di masjid di Kecamatan Tua Madani, kadang di daerah Sukajadi, kadang di daerah Marpoyan. Jadi kita pindah-pindah setiap bulannya. Nah, jadi 85 masjid tadi kita itu mengharapkan dan menghimbau dan biasanya pun mereka datang hadir. Kalau 85 masjid, satu masjid itu hadir perwakilan 3 masjid aja untuk reuni remaja Masjid Safari Dakwah tadi. Itu udah sekitar 200-an lebih ya, 250 lebih untuk hadir di majelis tadi. Itu baru 80 masjid dan itu baru 3 orang satu masjid. Nah, biasanya orang ada yang bawa sampai 5, ada sampai 10 orang gitu. Nah itu seperti kan ramai banget dengan Safari Dakwah dan kita tidak perlu maksudnya mengundang ustaz yang apalah dari Jakarta dari Jawa gitu. Nah kita coba bayangin pada saat kita sudah merangkul atau membentuk sekitar 200 masjid lah gitu kan, 200 masjid karena target kita ini kan membentuk merangkul nih sampai 1000 masjid kalau ada di Pekanbaru. Nah kita bayangkan kalau misalnya 200 masjid, satu masjidnya 3 orang aja gitu kan yang datang Safari Dakwah tadi nih. Itu udah 600 orang di masjid gitu. Nah, bayangkan dah 300, 400, 500 gitu kan. Nah, bisa sampai ribuan gitu.
ribuan orang yang bakal hadir. Nah, kita jadi ibaratnya kita ini tidak perlu mengundang lagi kan ustadz. Kalau misalnya kita undang ustadz yang kondang terkenal gitu kan, ramai itu hal yang biasa. Karena apa? Karena emang Ustadznya yang tidak mau. ustadznya dimodil orang juga segala macam kan. Orang-orang tuh pada ustadz ini nih jarang kesini. Dan pasti dikejar-kejar orang dari mana pun pasti hadir, di luar kota pun kadang hadir juga dia kalau misalnya ustadz terkenal. Nah, kita mau menciptakan bagaimana eh, kajian nih walaupun sekali sebulan itu ramai, nggak perlu ustadz-ustadznya cukup aja yang bisa JPRMI untuk apa kan mendakwahi JPRMI yang biasa daerah-daerah di Pekanbaru juga. Itu sih kalau misalnya safari dakwah. Jadi setiap masjid itu beda-beda dan kita selalu menginformasikan supaya setiap masjid itu mengirimkan perwakilan-perwakilannya ke masjid yang bakal kita adakan safari dakwah tadi. Karena kenapa di safari dakwah nih itu nanti daftar minikap atau futsal itu daftar di safari dakwah timnya. Nggak boleh misalnya itulah dibilang berarti mereka harus datang kan safari dakwah, harus dengar kajian dulu kan karena dia daftarnya nanti pas pulang pas selesai kajian safari dakwah. Begitu juga dengan Mobile Legend. Pokoknya Mobile Legend safari dakwah itu daftarnya itu ke safari dakwah dulu. Nanti dia daftar tim dia, timnya mau daftar apa segala macam. Dia daftar di sana. Nah, jadi mereka-mereka yang futsal nih ya bakal datang kan nanti ke safari dakwah kan minimal perwakilannya entah ketuanya aja entah gimana pasti hadir dia jadinya untuk mendaftarkan timnya di sana. Itu cara menggait-gaitnya. Kalau program selanjutnya sih ya standar ya ada BBM, mungkin bersih-bersih masjid. Nah, karena safari dakwah ini sebulan sekali kita berkunjung ke masjid-masjid. Nah, kita ada buat BBM tadi bersih-bersih masjid supaya sebelum dia safari dakwah atau misalnya jadwal safari dakwah dia misalnya masih lama gitu ya. Ya kita adakanlah bersih-bersih masjid dia gitu supaya kita ada komunikasi dengan pengurus-pengurusnya. Kalau kegiatan yang lainnya ya mungkin ada rihla, pembeli gathering, kegiatan sosial, galang dana yang itu waktunya sih enggak netap ya. Kalau yang tadi kan kegiatan rutin, maksudnya kayak sampai dakwah setiap sebulan sekali minggu pertama gitu. Minikap minggu keempat, Mobile Legend minggu kedua, BBM minggu ketiga gitu kan. Nah sedangkan kalau yang misalnya tergantung waktu kayak misalnya galang dana ya tergantung kalau misalnya ada musibah ataupun ada yang harus kita mengharuskan kita turun ke jalan untuk galang dana. Nah kalau rihlah ya biasanya sih kalau misalnya kita udah lama nggak jalan-jalan 3 bulan sekali biasanya itu jalan-jalan Refreshing. ya refreshing. Kalau apa itu Mas sebenarnya kayak abang bilang tadi kan masjid pindah-pindah kan, itu ada alasan tertentu enggak untuk milih masjid tuh di situ gitu? Alasannya sebenarnya kalau syarat dibahas ya. Iya, saya. Syaratnya itu sebenarnya nggak ada sih kita yang penting dia sudah masjid tersebut sudah pernah datang safari dakwah gitu. dan itu pasti kita sudah jadwalkan lagi. Jadi ibaratnya misalnya ada sering datang safari dakwah kita langsung jadwalkan di bulan misalnya Februari gitu kan. Nah biasanya itu dia nggak bisa minta sih bulan apa. Karena kadang kita kan udah nengok dari awal. Kadang misalnya Februari udah ada ngisi gitu. Misalnya Februari sampai Juni besok ini udah ada ngisi gitu. Nah, jadi dia mungkin ya sudah Juli lagi gitu kita isi kan. Palingan sih kayak gitu kalau syarat-syaratnya. Untuk akomodasi Ustadz biasanya dari JPRMI juga dan juga spanduk juga dari JPRMI. Termasuk tema tuh ya. Tema biasanya kalau misalnya request dari teman-teman terus kira-kira cocok kita bakal angkat. Kalau enggak ya mungkin karena kita biasa kan kita bisa lihat aja di Instagram JPRMI itu emang kan judul-judulnya aja ya anak muda itu kan move on takut dewasa gitulah kan. Jadi emang kita kalau kadang kita preset-presetkan juga sebenarnya move on tuh artinya sebenarnya kan move on tuh kan gagal move on tuh sedangkan move on tuh sebenarnya kan apa ya berpindah mau sebenarnya kan pindah sebenarnya kan sedangkan hijrah tuh itu juga kan misalnya dari pindah dari hal yang baik ke dari hal yang buruk ke hal yang baik. Gagal move on tuh kan sebenarnya itu gagal hijrah sebenarnya. Nah, jadi kita bikin gagal move on yang dibahas tentang hijrah. Kenapa sih orang-orang gagal hijrah? Bisa kalau masalah sifat apa segala macam bisa. Udah bang, pasnya itu kan baru besok nanti kita kasih ikuti kegiatan apa. Iya dulu. Ada juga dari apa UIN tempat lain kemarin tapi dia bukan bidang keagamaan, dia bidang apa ya nggak salah komunikasi apa. Kalau dalam besok di sini yang dalam Tapi dia bukan skripsi.
tugas gitu dia. Jurnal. Kemarin datang dia di sampai dakwah kami itu. Ya kalau mau dia apa boleh. Kami ikut lah itu Bang. Sampai dakwah gitu. Kegiatan-kegiatan. Nah, tengok aja di Kami- Instagram. Kami ikut, harus kita ikutin. Oh, ada sempat ikut sih. Yang di mana sana ya? Super besar itu dah. Ah, enggak. Safari dakwah. Di Yang daerah, keberapa tuh? daerah mana dia? Aduh, Allah. Maksudnya daerah Nangka kah gitu atau daerah Dah daerah masuk ke apa? Poyan. Enggak, jauh ke sana lagi. Bukit Raya, Mungkin MTQ, dikasih ke situ loh. Bang. MTQ situ. Ah, iya. Oh, hujan lah kemarin. Ada yang hujan sih. 2 atau 3 kali sempat ikut. Bang. Gitu. Kalau daerah sana tuh Masjid Baitul Makmur salah sama Nurul Iman. Pertama ada di kalau nggak salah di Sukajadi juga ada dulu. Oh, suka jadi. Waktu itu sholat Jumat siangnya kan Ustaz Somad ngisi situ kan. Oh, dia. Masjid Rahmat dulu. Iya. Malamnya sibuk ada nengok JPRMI gitu kan, spanduk ada dipasang. Udah. Itu masih berapa masjid kemarin tuh? Oh iya, udah lama. Masih 30-an masih. Berarti masih sini apa Bang? Masih Masih di sini. sini. Iya, sebelum kita apa lah gitu. Masih belum sibuk-sibuk kali lah. Iya. Ya, Udah, anak yang kuliah modal- sekarang tangga apa sih? Banyak ke organisasi gitu dia sekarang. Kadang tugasnya sedikit-sedikit. Kan sering banyak di NDM kita kan. Karena Bang, Dia tinggal datang aja ke masjid, diatur dulu jadwalnya. datanya ini kalau orang-orang apa enggak akurat juga. Orang dari kantor ini kan yang kedua dipersusah segala macam kan. Kita ini kan Bang kuliah ini biar cepat selesai sebenarnya. Udah pun cepat selesai dia jelas langsung dapat pengangguran sementara. Itu ya Bang. Kayaknya ada yang langsung kerja PNS gitu kan. Ada dari rasain. Kalau di Bang. kayak instansi yang susah, Bang. Kayak surat gitu. Nggak, soalnya mungkin sekitar 2 tahun nih lah gitu. Maksudnya kayak apa semenjak Covid nih lah. Maksudnya tugas-tugasnya rata-rata emang membahas tentang organisasi aja gitu. Kan banyak kan waktu datang ke sini berapa kali tuh Oh, banyak. orang ke sini. Awak yang diwawancara ya apa sih ini? Ini balik lagi awak lagi ngapa? Kalau udah nanti yang mau dalam teliti itu Bang sini. TJ premi kita ini tentang dakwah bil lisan sama bil halnya dalam mempengaruhi diri apa diri organisasi orang itu. Gimanakah perubahan dari dakwah bil lisan dan bil apa dan apakah nanti hambatan-hambatan bil lisannya dan bil halnya. Dan kemudian apakah orang yang menerima ini sesuai dengan yang kita harapkan kan dipersiapkan dengan tanya-tanya satu persatu, kemudian yang faktor untuk mendapatkan informan itu kan informan dalam ini ditanyalah masyarakat dikit-dikit 4 orang atau 6 orang itu ketua sama apa dan bagaimanakah menurut masyarakat dengan hasil daripada dakwah bilisan dan hal itu aja yang dalam materi itu. Sebenarnya udah lama orang kami sembro Bang. Cuma mandi malas-malasin lambat lagi banyak lagi orang di bawah rencana targetnya bulan 12 ini sebenarnya udah mendapat rencana kan cuma itulah Iya. yang malas lah Mau cepat biar nggak bayar uang kuliah lagi. Ya. Bayarnya 3 jutaan juga kan? Oh, iya. Kalau walaupun 16. 165 kalau udah Tergantung. UKT berapa kan? 3. Kalau kemarin kok UKT 3 juta 200 gini kalau sekarang ini kan UKT 3 tetap 3 cuma naik nilainya angka uangnya yang naik. Iya, kok kayak gitu? Kayak gitulah tahun kita dipersusah untuk pendidikan di negara kita. Awak kira dia kan pertama kan anggota abang kan. Jadi kirain UKT 3 itu udah rendah, setahu abang udah rendah. Itu udah rendah aja Bang. Kalau UKT 4 berarti udah 4 jutaan itu. 3.200.000 berapa Berarti gitu. aku UKT 4 Tapi 28. iya. Tahun 2019, Bang. Sekarang 3 lebih. Kalau karir kapan masuk itu dalam? Sama dengan si Sahrul lah. Sahrul itu. 2019. Iya, 2019 ya. Iya. Kali. Nah, bukannya Berarti sebaya kami sama si Karin. mana enggak lah. Enggak kan si Sahrul itu. Ya Semester kayak si 3. Sarul. Semester 3 kan Bang sekarang. Sekarang. Nah, Sekarang semester berapa sekarang? sekarang semester 7. Kan semester 5 sekarang enggak salah. Kalau 5 berarti di atas siapa dia? Di bawah dalam berarti di atas si Sahrul. Sahrul sekarang UKT semester berapa 3. dia? Dia UKT 3 juga. 3 atau 2? Sarul Dua, dua, dua. ya. 28. 28 ya UKT 2. Ya pas lah kalau karir UKT 3.